Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Sanida Damayanti Waluya, STB 3926, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Kerugian keuangan negara dapat berbentuk: yang pertama, pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah dapat berupa uang maupun barang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Yang kedua, pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. Yang ketiga, hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu dan barang fiktif. Yang keempat, penerimaan sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk penerimaan barang rusak dan kualitas tidak sesuai. Yang kelima, timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada. Yang keenam, timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya. Yang ketujuh, hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, hak negara atau daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan instansi yang berwenang ialah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Dari penjelasan tadi, BPKP merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, bukan menetapkan adanya kerugian keuangan negara. Sedangkan yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara adalah merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara oleh jaksa pada tindak pidana korupsi menurut Yanuar tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia. Ia berpendapat bahwa pengembalian aset atau kerugian negara dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administrasi atau politik. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Melalui jalur pidana, kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dari tindakan pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut yaitu: yang pertama, penelusuran hasil kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum acara pidana
Upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHP. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka atau terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi hasil kekayaan di mana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua ada penyitaan aset atau harta kekayaan. Sesudah disusun atau terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa atau harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Istilah penyitaan aset oleh kejaksaan lebih dikenal dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya. Yang ketiga ada penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus memposisikan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti, dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khusus terhadap pidana membayar uang pengganti, jika tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayarnya, yang merupakan tanggung jawab terdakwa. Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa, maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawabnya dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus menekam di penjara sebagai upaya pengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Selanjutnya ada pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang merugikan untuk diajukan suatu gugatan. Saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan, namun terdakwa meninggal dunia, secara real kerugian uang negara telah ada, maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada jaksa pengacara negara atau institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata. Lalu yang terakhir ada pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara adalah pengembalian kerugian negara, kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu negara, yang mana ada dua bentuk penyelesaiannya. Yang pertama, tuntutan ganti kerugian. Kepada pegawai negeri, tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan pembendaharaan
dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga bersangkutan. Yang kedua ada tuntutan pembendaharaan. Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan pembendaharaan. Kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor Kep garis datar 132 garing J.A garing 11 garing 1994, upaya mengembalikan atau pemulihan kerugian perekonomian negara dilakukan secara yang pertama dibuatkan surat penagihan dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat. Yang kedua, terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor, ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, setelah uang pengganti diterima dari terpidana, maka Kejaksaan Negeri atau tinggi setempat membuat surat perintah yang memerintahkan jaksa eksekutor atau Kasipitsus atau Kasupsi penuntut Pitsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubag bin Kejaksaanan tersempat. Dan yang terakhir, terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti. Lalu, apa saja upaya pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi? Yang pertama, memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana. Upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa di mana terpidana tinggal dan menetap selama ini, sehingga dapat diketahui dan dideteksi keberadaan harta-harta milik terpidana, baik tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja, maupun harta lainnya yang bernilai ekonomis. Yang kedua, meyakinkan terpidana membayar uang pengganti. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan, jika dengan putusan terpidana tak mampu membayar uang pengganti, maka bisa dipenjara. Dan jaksa bisa melelang harta kekayaan yang disita dari terpidana untuk menutupi kerugian negara. Tetapi jika harta yang dilelang tidak memenuhi kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana, maka terpaksa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai ganti tidak membayar uang pengganti. Yang ketiga, mengupayakan masyarakat mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu elemen yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat. Sebab itu, penegak hukum yang baik harus melibatkan masyarakat untuk mewujudkannya. Yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana untuk pemberantasan korupsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sarana atau fasilitas untuk mencakup kinerja manusianya yang berpendidikan dan terampil, terorganisasi, peralatan yang memadai, finansial yang cukup, dan sebagaimana yang dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan penyidikan atau pemberantasan korupsi tidak memiliki alat penyadap. Hanya KPK saja yang mempunyai dan berwenang melakukan penyadapan tersebut. Dan yang terakhir, kewenangan jaksa KPK dan penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK harus diatur secara tegas atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kewenangan KPK hanya terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi di sini adanya kekaburan norma yang tidak diatur secara tegas mengenai eksekusi putusan pengadilan mengenai tindakan korupsi yang dapat dilakukan eksekusi oleh KPK atau jaksa KPK maupun penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.